Oke, saya pengen ambil satu responden. Ada yang berani maju ke depan? Boleh ikut, boleh angkot. Ada katakan? Hitungan ketiga saya tunjuk. 1, 2, yang angkot ada? Nggak ada. Oke. Ikhwan yang pakai ini aja deh, kemeja itu. Namanya Fatur dari Fakultas FTM. FTM. Mau jurusan mana? Kalau tambang 2013 kalau ya. Doain. Oke, betul. Coba review lagi ke teman-teman apa yang saya dapat dari pagi sampai sekarang. Ada konsistensi vokal itu ada 3M. Membuka, kemudian membuka mulut, terus menurunkan, terus sama memoyongkan. Kalau baca satu huruf itu bisa mana gitu. Terus kalau yang mulut, mulut itu keluarnya mad. Itu ada 3 huruf, ada alif, alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, dan wawu mati setelah doma. Kalau fathah yang panjang itu berdiri, kasroh yang panjang juga berdiri, dan kalau doma yang panjang itu hurufnya terbalik. Kalau yang hidung, rongga hidung itu keluarnya guna. Hurufnya ada nun tasdid, mim tasdid, dan sama mim sama nun mati atau tanwin jika bertemu huruf selain benda, lam dan ba. Terus ada mim mati bila bertemu mim dan ba. Terus ada yang idhar yang jelas itu 3 T. T tidak memantul, tidak membalik, tidak ditahan. Itu aja sih aja. Oke, kita butuh semangat takbir ya. Oke, langsung buat takbir. Allahu Akbar. Oke, langsung aja. Kita sampaikan lagi ke Ustaz Budi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an. Wa bayyana wujuhana bi barakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihi Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladziina ta'allama wa 'allama Qur'an. Baik, silakan dibuka Al-Qur'annya. Buka surah An-Naba. Kita akan tilawah dulu insyaallah sebelum kita mulai. Surah An-Naba. Surah An-Naba, surah yang ke-78, awal juz amma ke juz 30. Kenapa juz 30 disebut juz amma? Kenapa? Awalannya amma. Kalau juz 29 Tabarok. Kenapa? Nah, awalannya Tabarok. Kenapa juz pertama alif lam mim? Awalannya alif lam mim. Kenapa juz kedua sayaqulu? Awalannya sayaqulu. Juz ketiga tilkal rusul, seperti itu. Jadi nama juz amma itu ya, karena diambil dari kata pertama dari juz tersebut. Ya, insyaallah. Baik, kita akan baca dulu ya sebelum kita belajar. Tapi karena masih ada yang sholat, ya, kita lihat dulu deh. Kita baca dulu karena ada yang sholat. Insyaallah. Kita akan
sholat dulu ya. Kira-kira materi yang tadi ada yang kita tanyakan dulu. Yang apa? Pertama, yang al-jauh, yang 4 poin itu ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada. Yang akhwat ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bagus. Berarti kalau tidak ada yang bertanya, 1 sudah paham, 2 nggak ngerti. Tapi ustadznya insya Allah hanya semuanya paham, luar biasa ya. Insya Allah ya. Diam karena ingin menerima lagi. Diam ingin menerima lagi. Ya baiknya sebelum kita baca. Jadi kenapa kita harus tahsin tilawah Al-Quran? Ya, ini luar biasa sekali. Ada salah seorang usianya 95 tahun, namanya Pak Haji Asmari. Jadi 95 tahun, kira-kira gambaran kalau kakek ini 95 tahun, kira-kira gimana gambarannya? Matanya gimana kira? Sudah rabun ya, rawun. Terus pendengarannya nggak jelas seperti itu. Badannya agak gogok gitu ya. Rambutnya putih. Tapi Pak Haji Asmad ini ya, dia masih segar seperti itu. Masih segar, seperti matanya luar biasa. Ternyata memang resepnya adalah dia ingat kepada gurunya Kiai Haji Abdullah Syafi'i ya. Wahai Haji Asmari, jika kamu ingin sehat terus, maka hendaklah engkau membaca Quran seperti itu. Dan dia ikuti terus. Ada lagi Sabrina, usianya 40 tahun. Dia punya penyakit asma, sudah 20 tahun. Dan dia sudah berobat, berbagai pengobatan, nggak sembuh-sembuh. Ya, ternyata dia mampir ke sebuah toko buku. Dia beli buku cara mudah belajar Al-Quran. Dia beli, terus dia belajar ya, sampai bisa, dan dia beli murotal MP3-nya Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Terus dia ikuti cara berwakufnya, gitu ya, cara berhentinya, cara iktidanya. Dia ikuti terus, subhanallah. Ternyata asma yang 20 tahun itu sembuh. Dengan apa? Terapi Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka di Grosni, di chatnya itu ada sebuah klinik tilawah. Pasiennya sekarang sudah hampir 60.000 orang. Ya. Dan subhanallah seperti itu. Termasuk presidennya. Ya, jadi mendeteksi dengan Al-Quran seperti itu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Cuma bacaan yang bagaimana sih? Nah, gitu ya. Yang bisa tuh menyembuhkan hati itu. Bacaan yang bagaimana yang enak kedengarannya untuk didengarkan seperti itu, sehingga hati ini bisa enak seperti itu. Ini berbagi kisah saja ya. Insyaallah. Nah, dulu saya belajar tahsin tilawah. Dulu di Bandung belum ada lembaga tahsin tilawah ya. Ada yang pertama tuh Makob Mahad Quran Bandung, di Bandung, Ustaz Saiful Islam Mubarak ya. Ada yang kurang kenal? Tenang ya, Ustaz Saiful Islam. Nah, dia bikin Makob pertama kali, tapi di Bandung belum ada secara resmi seperti sekarang. Nah, maka dulu saya tinggal di Masjid Al-Manar. Ada yang dekat Masjid Al-Manar, Jalan Putar? Ada Jalan Putar, yang kos-kosan Jalan Putar ada kan? Gagak? Ada Jalan Gagak? Ada ya? Kejauhan. Nah, saya di sana di Al-Manar ya. Jadi kalau mau belajar tahsin itu seperti ini. Dari jam 1 malam naik di Cahum Ciroyong, dari belakang Telkom tuh ke Dago, simpang Dago langsung ke kebun Kalapa, Dago Kalapa nyambung ke Leuwi Panjang, terus ke Rambutan jam 1 malam. Datang ke Rambutan itu kira ya lebih jam 4 lah, jam 4 di Rambutan. Dulu belum ada Cipularang dulu kalau dulu ya.
Nah, terus langsung dari rambutan istirahat sebentar, langsung ke Blok M. Ya, ke Blok M. Dari Blok M langsung ke Ciputat. Ya, langsung ke Ciputat. Nah, Ciputat langsung masuk ke Mahat Usmani. Ya. Di sana ada guru saya Ustadz Effendi Anwar Al-Hafidh, ya. Dia ketua Badan Tahfidz Internasional. Nah, saya belajar di sana. Jadi belajar jam 10 sampai jam setengah 12. Setiap minggu itu seperti itu. Seminggu sekali ke Jakarta gitu, tahun 2000. Jadi ke Jakarta, pulang, setelah itu sholat, duhur, asar, tarik, satu pulang lagi. Datang-datang ke Bandung, ke Cicahe, kemana? Gedung sate lagi gitu ya. Itu jam 6 pagi, 6 sore atau jam 7. Seperti itu. Iya. Nah, itu perjalanan untuk belajar tahsin Al-Quran, karena dulu belum ada seperti itu. Tapi sekarang mah alhamdulillah mudah gitu ya. Di sini sih nggak ada, nanti di Gamais ada. Tinggal mau nggak seperti itu, meraih keutamaan tadi gitu ya. Mau nggak kita dicintai sama Allah kan itu. Mau nggak kita mendapatkan bersama malaikat yang dalam kita. Mau nggak antum jadi imam masjid kan gitu ya. Mau nggak antum jadi orang yang berhak mengajarkan Al-Quran. Mau nggak atau mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda? Mau nggak terus kita hadirkan itu seperti itu, gitu ya. Baik, silakan. Masih ada yang sholat, dibuka dulu ya bukunya. Saya minta selembar aja dari buku antum. Punya buku selembar? Buku tulis, silakan lah, kecil juga nggak apa-apa, selembar aja. Hari ini insya Allah siapa yang mau tartil Quran? Saya, suaranya mana? Dia pakai suara. Nah, siapa yang mau tartil Quran? Ya, tolong ya. Insya Allah kita akan bikin simulasi ya. Kita akan menulis mimpi kita, gitu ya, mimpi kita. Sebelum kita mulai. Ya, tolong bikin ini ya, tiga kolom. Di buku Anda bikin 3 kolom. Ini ya, ini foto-foto yang mereka yang dari Indonesia. Ya, sudah bikin 3 kolom ya.
3 kolom. Kolom pertama, ya, kolom pertama tulis ya. Ya, tulis ini ya, apa namanya, have. Tulis kolom pertama 3 ini, enggak seperti ini ya, 3 aja cukup. Jadi yang pertama tulis have Anda, keinginan Anda. Misalnya tartil Quran pada tanggal berapa? Misal kalau 20 kali pertemuan misalnya, gitu ya. Tartil Quran 1 Januari 2014 misalnya. Boleh ditulis silakan. Di have Anda pertama kan ada 3 kolom tuh. Ini 4 ya. Bikin 3 aja. 1 tartil Quran pada tanggal 1 Januari 2000 berapa? 14 misalnya, 4 bulan ke depan ya. Anda sudah menjadi seorang imam masjid yang di dekat kampus Anda, tadi kontrakan Anda, di kos Anda, atau nanti di ketika pulang Anda sudah jadi imam minimal. Ya. Jadi target kita 1 Januari 2014 tartil Al-Quran. Sudah? Dan nah sekarang dunya bekal apa yang Anda siapkan untuk mengejar mimpi Anda? Dunya bekal apa yang Anda siapkan untuk mengejar mimpi Anda menjadi orang yang tartil Al-Quran? 1 bekalnya apa? Oh, beli bukunya bisa. Benar. Wah itu apa? Masa nggak punya buku Kalau maluin aja nih kamu. Beli buku, itu kan dunya gitu ya. Kalau yang kedua setelah punya buku apa? Ya belajar gitu. Datangi gurunya kan itu. Nggak mungkin kita kalau nggak ada gurunya gitu ya. Datangi gurunya. Terus apa? Oh, rajin berlatih misalnya ya. Udah aja minimal 5 ya dunya. Coba tulis dunya minimal 5 saja. Dunya, apa yang Anda lakukan untuk mengejar mimpi Anda tartil Al-Quran? 1 beli buku, beli VCD ya, beli apa ya, MP3-nya nah, seperti itu. Ikut programnya gitu ya, ikut programnya, cari gurunya seperti itu. Minimal 5. Sudah? Kalau sudah, kalau yang ketiga adalah B-nya. B ya. Menjadi orang seperti apa untuk mengejar mimpi Anda? B, mengejar mimpi Anda. Menjadi orang seperti apa untuk mengejar mimpi Anda? B-nya. Misalnya, bisa nggak kita mengejar tartil Quran, tapi kita pertama tidak disiplin? Bisa? Enggak. Maka disiplin misalnya pertama. Yang kedua misalnya, bisa nggak kita mengejar mimpi kita yang tadi kalau kita tidak optimis misalnya? Kalau kita pesimis, nggak bisa, susah, misal seperti itu. Minimal 4 deh.
bikin B-nya ya, menjadi orang seperti apa untuk mencapai mimpi Anda tadi. Minimal 4 ya. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pengusaha. Itu betul. Omset mau 1 miliar misalnya atau 2 miliar. Tulis tanggal berapa, targetnya jelas. D-nya apa, B-nya apa. Bisa nggak omset 2 miliar? Bisa nggak omset 1 triliun? Seperti itu. Ya, itu apa terukur semuanya. Ya, kita merancang kapan kita hafal juz amma. Siapa yang sudah hafal juz amma? Ya, yang baru coba angkat tangannya. Yang hafal juz amma, juz 30. Sudah ya? 1, 2, terus 2 ya. Akhwat ya? Yang sudah juz amma? Ya. Yang suka juz apel? Ada? Sudah tulis? Sudah ya? Baik. Ini Pak, ini ya motivasinya misalnya. Coba lihat. Yang pertama, ketika kita belajar tahsin Al-Quran depan sangat dicintai sama Allah, ya insya Allah. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita pilih nilai bagus ya, kita nilai prestasi bagus apapun, insya Allah kalau Allah sudah cinta mah mudah lah. Yang kedua, memudahkan pembacanya atau yang mendengarkannya akan menghayati Al-Quran, memudahkan seorang meraih pahala yang banyak, mampu mengajarkan kepada orang lain minimal keluarganya, mengangkat kualitas seorang. Nah ini Pak urgensinya gitu ya. Kenapa kita harus belajar tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Ini baru 5 gitu ya, banyak sekali. Ini diantara urgensi tahsin tilawah Al-Quran. Jadi semuanya sepakat 1 Januari target Quran? Insya Allah ya, sepakat seperti itu. Nah ini target ya. Target tahsin Quran itu 1 ya, melafalkan huruf-huruf dengan baik dan benar, membaca sesuai dengan hukum-hukumnya, membaca Al-Quran dengan tajwid ya, menghafalkan Al-Quran minimal juz 30 setelah ikut program ini gitu, juz 30 seperti itu. Terus menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid seperti itu. Nah berikutnya ini kiat suksesnya. Ini bisa menjadi dunya ya. 1 niat ikhlas, yakin, talaqi musyafahah, disiplin dalam membaca Al-Quran setiap hari, membiasakan dengan 1 jenis tulisan, 1 mushaf, merasa terikat dengan menambah jumlah atau target bacaan setiap hari, banyak mendengar ya, bacaan, murotal, terus membuka diri untuk menerima nasihat seperti itu. Ini bisa menjadi dunya yang tadi Anda tulis. Baik, saya minta 1 orang, siapa hari ini yang semangat untuk tartil Quran? Ada semangatnya, bagus. Coba maju ke depan, bacakan keinginan Anda. Ya, silakan. Nah, dibantu tolong. Apa target Anda? Apa doa Anda? Apa bi Anda? Bawa lembarannya. Keinginan saya jelas, yang pertama ingin tartil Al-Quran, paham makna, hafal, minimal juz amma. Target 1 Januari 2014. Wah, amin. Mungkin untuk menunjang apa yang saya targetkan itu akan sering sekali
membaca ayat-ayat Al-Quran terutama juz yang terakhir itu, membeli buku tartil, terus mungkin juga di MP3 bakal sering dibanyakan surat-surat Al-Quran terutama juz 30 agar setiap saat pada saat ingin mendengarkan musik nggak ada musik lain selain mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mungkin itu saja Pak. Optimis, disiplin,